Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Aduh, hari ini kita mau IPA nih kak. Ya, IPA-nya pada tanggal berapa hari ini ya kak ya? Tanggal 28 Februari 2021. Nah, sebelum kita mau IPA, kita perkenalan kakak dulu ya kak ya. Kakak bernama? Kakak Jerry. Dan saya bernama Kak Shirley. Tapi kita nggak berdua aja kak. Enggak kak, kan ada yang main musik. Nah, betul banget kak. Kita kenalan dulu ya dengan kakak Inamuru. Halo adik-adik. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan hatinya belum nih? Dan Alkitabnya jangan lupa juga adik-adik. Dan juga hidup ceria. Tapi adik-adik udah mandi belum ya? Pasti udah dong kayaknya ya. Udah sikat gigi pasti ya kak ya, udah wangi nih pasti. Nah, tapi selain Alkitab dan hidung ceria, apalagi ya kak ya yang harus disiapkan? Persembahan. Oh iya, persembahan. Jangan lupa minta sama mama, minta sama papa, opa atau oma untuk memberikan persembahan. Oke adik-adik, kita mau masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, pasti semangat dong. Pasti ya. Nah, kalau begitu kita mau memuji nama Tuhan. Kita menyanyi di pujian pembukaan. Ku mau pergi IPA. Anak-anak, Yesus Kristus, yeay! Pastinya masih kak. Gimana kalau kita nyanyi lagi kak? Oh, gitu ya kak ya? Tapi adik-adik nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk kan kak ya? Iya semuanya harus bangkit berdiri semuanya kak. Oke, lanjut lagi anak-anak. Yesus Kristus, yeay! Kita nyanyi jalan serta Yesus. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, virus terjadi hidupkan putar ke belakang, tepukan puji nama Tuhan. Kaki kanan kaki kiri dibukakan ditutupkan putar ke belakang, kaki kanan kaki kiri jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya. Setiap hari jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Aduh, adik-adik, kita mau nyapa nih adik-adiknya nih. Kita punya sektor ada 16 loh kak. Tapi nggak semuanya sih ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum disapa, jangan nangis ya. Nanti bisa lapor ke kakak-kakak sektornya. Oke? Nah, kita akan kasih tahu ya kak ya. Dari sektor 1 nih kak. Dari sektor 1 ada Zora, Valeska, Rowena, Zevanya, Rafael, Mika, Nata, Moses, Kathleen, Alexa. Nah, selain sektor 1 ada sektor 2 nih kak. Sektor 2 tuh ada Aldo, Kalista, Justin, Redwell, Angel, Nathaniel, Yosafat, Rafael, Sani, Melody, Tinus,
Justin. Dan di sektor 3 ada Gaby, Noel, Irene, Abigail, Elisha, Rachel, Rahel, dan Vio. Nah, di sektor 4 nih Kak, halo Jendra, Rara, Joel, Cleon, Yos, ada Amanda, Yohanes, Jessica, Jenny, Andrea, Meira, Iona, Nata, Atira, halo Atira, Keke, ada Daniel, Dasa, dan Michelle. Ada lagi Kak sektor 4 Kak. Banyak banget ya. Banyak, Kak. Siapa lagi sih Kak? Ada Rachel, Clementine, Chester, Cesar, Josh. Terus ada sektor berapa lagi nih Kak? Dan di sektor 5 ada Jonathan, Raina, ada Kelvin, ada Luther. Nah, di sektor 6 nih Kak, ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, ada Rere, Rafael, Rachel, dan Christoph. Dan sektor 7 ini juga banyak Kak. Banyak nih Kak ya. Ada Mignea, Halo Benaya. ada Brianna, ada Brian, Rehan, Mikael, Risa Lase, Andrea Lase. Saudara ya Kak Ada ya. saudara yang ada Iya Kak ya. Ah, halo. Ada Stephen, Kenzie, ada Chester, ada Edgar, Leo Mungga, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nenggolan, Christian, Rifai, Jessica. Nah, di sektor 8 nih Kak, nih kayaknya kebanyakan saudara juga nih Kak. Ada Edgar, halo Edgar sama Darius. Ada Anna, ada Devi, ada Sierra, Matthew, Kunta. Dan di sektor 9 ada Aubrey, Benaya, Christabel, Salomo, Halo Salomo. Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Sienna. Wah, di sektor 10 nih Kak. Ini ada yang bernama Vero. Halo Vero. Dan Levan Senita itu adik kakak Kak. Ada Rachel, Rahel, dan Harvan dan Harvin. Harvan itu anak kembar Kak. Iya Kak. Dan di sektor 11 ada Shalom, ada Gauri, Kilat, Mika, Alet, Altar, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesslyn, Louis, Kezia, Aska, dan Carly Gideon, Matthew, dan Ryan Davina. Waduh, ada sektor 12 nih, sektornya aku nih Kak. Oh iya, sektor kakak ini. Ada namanya Tessa Dewi, dadah. Ada Emma, Monica, dan Desiree. Dan di sektor 13 juga banyak ini. Waduh, banyak banget Kak ya. Iya nih. Nih banyak banget sih. Nah, pertama itu ada Marvel, Christo, Matthew, Lucas, Valerie, Kana, Larissa, Darren, Ilori, Shalom, Rebel, Karen, Tania, Willy, Mark, selanjutnya Kak. Ada Grace, ada Gloria, ada Kalista, Kevin, Miguel, ada Renan, Raigan, Darrell, Reinhard, Anya, dan Theo. Dan sektor 14 Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hannah, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Naomi, Leo, Claire, Christoph, Matthew, Patiru. Nah, sektor 15 juga ada nih Kak. Ada Rahel, ada Karen, ada Gabriel, Kimberly, Sam, Kayla, dan Genesis. Nah, selain itu Kak, sektor penutup Kak. Sektor 16 nih. Nah, kita baca nih bareng-bareng nih Kak. 1, 2, 3. Ada Beva, Axel, dan Raja Antona. Oke, sekarang kita mau doa pembukaan. Adik-adik, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikutin Kak Shirley berdoa ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini pada saat ini anak-anakmu anak-anakmu berkumpul berkumpul untuk memuji dan menyembah namamu. menyembah namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarpun biarpun kami kami beribadah beribadah masih secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mau masuk nyanyi di pembukaan di KC 341. Allah hadir bagi kita. Ayo Kaina. Nah adik-adik, tadi awal-awal kakak kan sudah mengingatkan ya Kak Jerry ya untuk mempersiapkan Alkitab. Sekarang kita mau membaca Mazmur. Buka Alkitabnya. Untuk anak TK dan anak kecil, minta tolong sama mamanya atau papanya yang di samping, atau kakaknya, atau oma atau opa, minta tolong bukain di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur berapakah tadi? 92 ayat 13 sampai 16. Sudah dibuka semuanya ya? Kita mulai ya. Nanti Kak Shirley baca tulisannya yang agak keluar dan adik-adik tulisan yang ke dalam. Kita mulai bacanya ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Oke, adik-adik, kita mau melihat kesaksian pujian dari adik teman-teman kita nih. Dari siapa aja ya Kak ya? Yang pertama itu dari Emma Papilaya. Hah? Sektor berapa? Sektor 12. Oh, lagunya apa Kak? Lagunya itu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Selain Emma ada lagi nih Kak. Ada namanya Ilori dan Syam dari Joli. Nah, itu dari sektor 13 Kak. Lagunya I Love Jesus. Dan yang ketiga itu dari Davina dari sektor 11. Lagunya? Lagunya Happy Ya Ya Ya. Tapi Kak ya, sebelumnya Kakak mau ingetin juga nih sama adik-adik. Kalau adik-adik pengen sekali dan rindu sekali untuk memberikan kesaksian pujian, gampang adik-adik. Adik-adik bisa bikin video nyanyi, habis itu tinggal kirim melalui kakak-kakak sektor. Ya, ditunggu ya adik-adik ya, jangan lupa ya. Oke, kita saksikan pujian.
Adik-adik, kita mau masuk ayat hafalan nih. Tapi sebelumnya kakak mau ingatin nih sama adik-adik. Kan ada ayat hafalan. Nah, adik-adik bisa mengirim loh seperti biasanya ke kakak-kakak. Paling lambat itu hari apa tuh Kak? Hari Kamis Kak, hari Kamis. Nah itu bisa juga mereka kirim ke IG juga, IG-nya PA. Nama IG-nya PA? Apa tuh Kak? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu Kak. Nanti bisa dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Oh, Ya, oke, kita mau masuk ke ayat hafalan. Nah, buka Alkitabnya untuk Batita dan ATK. Batita dan ATK, kita minta tolong Mama dan Papa atau Oma dan Opa untuk membuka Alkitabnya di 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 12b. 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Ya, kita baca berbareng-bareng ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita ulas sekali lagi adik-adik ya, untuk khusus ayat hafalan Batita dan ATK 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, selain Batita dan ATK, ada anak kecil Kak ya? Iya, ada kelas anak kecil juga. Ayat hafalannya itu kita ambil dari Titus 2 ayat 7. Kakak ulangin lagi ya, dari Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nah, coba diulang lagi nih Kak, ayat hafalan angkanya nih Kak, anak kecil. Jadi Dari kakak mana Kak? ulangin lagi ya, dari Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Oke, nah selain itu kita punya ayat hafalan untuk anak tanggung. Nah, untuk anak tanggung kita buka di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 21. Yo, baca ya, Kak Jerry. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang bunyinya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi nih Kak, ayat hafalan untuk anak tanggung. 1 Petrus 2 ayat 21 yang berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, nah adik-adik tunggu ya, hari Kamis paling lambat untuk mengirimkan ayat hafalan video adik-adik. Jangan lupa ya. Oke Kak, kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan ya Kak ya. Nah sekarang adik-adik yang punya Alkitabnya, jangan lupa disiapkan di firman Tuhan 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Berapa Kak? 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Oke, nah adik-adik, nanti firman Tuhannya itu ada kakak-kakak nih yang membawakan firman Tuhan. Kalau untuk ATK, anak TK-nya itu adalah Kak Esther. Dan di kelas anak kecil ada
Kak Lea. Nah, kalau di alat panggung siapa Kak? Ada Kak Neta. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi dulu di KC 269. Tinggallah dalam Yesus bait 1 dan 2. Ayo Kak Ina. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Sudah siapkan adik-adik? Baik, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sungguh sangat baik dan mengasihi kami, di dalam nama Yesus Kristus, kembali saat ini, pagi hari ini, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan ini, agar kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa ini Tesalonika adalah suatu tempat ya. Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia ya. Nah, Tesalonika ini, daerah ini dikenal sebagai kota perdagangan di Kekaisaran Romawi ya. Nah, kota ini pastinya sibuk adik-adik ya dengan bermacam-macam tingkah laku manusia di situ, adik-adik ya. Nah, adik-adik, di Makedonia ini, di Tesalonika ini memang banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di situ ya. Tetapi Tuhan memilih jemaat Tesalonika untuk percaya dan melayaninya. Bagaimana adik-adik? Nah, kita lihat dalam pembacaan yang tadi kita baca. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, minggu lalu Kak Jelita cerita tentang apa? Dan siapa? Ya, tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Dan mereka, orang jemaat Filipi itu, dia jemaat yang taat dan setia kepada ajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus, tentang Injil ya adik-adik ya. Nah, jemaat di Filipi itu tidak juga bersungut-sungut. Mereka selalu melakukan apapun, mereka selalu bersyukur dan bersukacita atas kebaikan Tuhan Yesus. Di sini juga kakak akan sampaikan kepada adik-adik melalui firman Tuhan, di mana jemaat Tesalonika ini juga adalah di sini adik-adik ya tertulis di Alkitab
surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, ya adik-adik ya. Nah, waktu Rasul Paulus bersama rekan sepelayanannya yaitu Silas atau Silwanus ya, dalam ayat 1 ya, Silwanus dan Timotius memberikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Selalu awalnya dia memberikan salam damai sejahtera ya. Di sini tertulis apa? Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Selalu ya, Rasul Paulus memberi salam kepada jemaat-jemaat dalam pelayanannya ya. Dan kenapa Paulus selalu bersyukur kepada Allah? Karena jemaat Tesalonika ini ya, selalu dia doakan ya, selalu bersyukur dan masuk di dalam, selalu didoakan ya, selalu disebutkan dalam doa. Nah, alasan Rasul Paulus untuk memuji jemaat Tesalonika ini sebab dia mengingat apa? Jemaat Tesalonika ini mereka mempunyai iman mengenai apapun yang mereka lakukan. Ya, iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tidak ragu, mereka percaya, dan mereka tidak takut. Di ayat 3 kita lihat, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan. Pengharapanmu kepada siapa? Kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Ya, mereka mempunyai iman, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Dengan iman percaya mereka ada kasih yang tulus. Ya, kasih yang tulus ini penuh dengan pengharapan. Ya, selalu berharap bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Dan di ayat 4 adik-adik ya, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia itu Allah ya, Allah yang memilih kamu. Jadi jemaat Tesalonika ini pun dengan iman, kasih, kekuatan, pengharapan, mereka sudah dipilih Allah dalam pelayanannya ya. Kemudian bagaimana adik-adik? Bagaimana mereka layak dipuji? Ya, pada ayat yang ke-5 sampai ke-7 kita lihat. Sebab Injil yang kami beritakan, yaitu Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius memberitakan Injil, bukan disampaikan dengan apa di ayat 5? Bukan disampaikan dengan kata-kata saja ya adik-adik ya, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, Roh penolong ya, dengan suatu kepastian. Pasti adik-adik ya, di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak pasti, semuanya pasti. Dengan iman percaya mereka yakin dan pasti ya, karena kuasa Roh Kudus ya. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu ya. Bagaimana mereka bekerja itu karena kekuatan Roh Kudus ya. Mereka meniru Rasul Paulus dan rekan pelayanannya, karena Rasul Paulus itu dia sangat gigih, tekun, dan tidak takut. Dia berjuang untuk memberitakan firman Tuhan dengan kesungguhan hati, melakukan teladan Kristus Yesus ya. Apapun yang dia lakukannya dengan segala penderitaan, apapun, diejek, dicaci maki, dihina, tapi
di dalam penjara pun dia tetap bersyukur karena Tuhan ada beserta dengan Rasul Paulus dan rekan sepelayanan ketika dia mau berserah diri, ya. Dan dia selalu mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni juga orang-orang yang menghinanya, ya. Terus udah gitu merendahkan hati, murah hati, ya, sangat baik. Tidak melakukan dosa, tidak berdusta, tidak bohong, apalagi menipu, ya. Kemudian apalagi tidak mengeluarkan kata-kata caci maki, tetapi mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata yang manis, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang menurut firman Tuhan, yaitu kata-kata yang penuh kasih, baik, yang memberkati, sabar, ya. Terus berserah diri kepada Tuhan, apapun yang terjadi tetap berserah diri kepada Tuhan. Kemudian iman percayanya tetap teguh, karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka dengan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Untuk itu dampaknya juga kepada jemaat di Tesalonika melihat teladan Rasul Paulus melakukan teladan Yesus Kristus dan berdampak kepada mereka, ya, dengan kesaksian mereka menolong, ya, membantu orang-orang yang kesusahan, yang kita pernah juga, kakak juga pernah cerita, ya, mereka dalam kekurangan mereka juga membantu orang-orang yang kesusahan dengan doa, dengan apapun yang mereka bisa bantu, ya. Maka jemaat Tesalonika ini sangat terkenal, adik-adik. Bukan terkenal karena hebohnya dengan hal-hal duniawi, tetapi iman percayanya kepada Tuhan Yesus, ya, dengan kasihnya, dengan pengharapannya, melayani orang-orang susah, melayani orang-orang yang perlu dibantu, melayani dengan segenap hati, tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Kalau aku bantu, apa yang mereka kasih? Tidak ada hal pikiran seperti itu. Mereka tulus hati, ya. Dan mereka itu dulunya adalah orang-orang yang menyembah berhala, belum mengenal Tuhan, tetapi dengan kesungguhan hati, berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada kuasa Tuhan, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka penuh dengan kasih karunia dan penuh pengharapan, sehingga mereka menjadi terkenal bahwa mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi sesama, orang-orang yang mau membantu, ya. Dan mereka berharap terus, adik-adik, ya, dengan tak henti-hentinya mereka berdoa, mereka baca firman Tuhan, mereka selalu mengingat akan kebenaran Injil Kristus, ya. Mereka selalu melakukan, karena sering melakukan, maka iman mereka bertumbuh seperti pohon. Dari benih, ya, dari sebiji benih dia disiramin, bertumbuh dan bertumbuh. Disirami dengan apa, adik-adik? Dengan firman Tuhan, ya, berdoa, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati, maka semuanya itu akan berbuah apa, adik-adik? Buah gitu. Berbuah dalam iman percaya mereka, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada apa? Pengendalian diri, ada penguasaan diri, apalagi adik-adik? Kesabaran dan kesetiaan. Dia buah roh itu, adik-adik, ya, dia melayani dengan sepenuh hati,
sehingga orang banyak mengenal Tuhan Yesus dalam segala perbuatannya. Bukan dari ucapan aja, tapi dari tingkah lakunya. Nah, adik-adik, apapun yang kita lakukan, awali dengan doa. Minta Tuhan jaga, minta Tuhan lindungi, berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Lakukan apa yang Tuhan mau seturut dengan firman Tuhan, ya. Lalu kita lakukan, kita kerjakan, ya, penuh dengan kasih dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan khawatir, ya adik-adik ya. Itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Mereka dikenal di Makedonia sampai ke Akaya. Jauh loh adik-adik, Makedonia ke Akaya itu jauh ya. Nah, pelayanan mereka sangat terdengar di seluruh wilayah mereka, dan mungkin seluruh tetangga-tetangga wilayah mereka. Bukan mereka yang lakukan, tapi dari mulut ke mulut, di mana orang-orang yang mereka tolong, mereka bantu, yang mereka layani dari mereka. Karena kuasa Roh Kudus. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengeluh, tapi dengan berserah kepada Tuhan dan menghasilkan buah roh. Di sini kita kasih judul ya, aku, adik-adik, menjadi teladan Yesus dengan berani dan berbuah. Berbuah dengan kebaikan yang Tuhan firmankan kepada kita semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Kita berharap kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, semuanya Roh Kudus akan menolong kita melakukan itu. Untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam, berbuah, menyebarkan kebaikan Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Siapapun yang mau percaya kepada Dia tidak binasa, kita mendapat hidup yang kekal. Bersama Yesus ada kepastian, bersama Yesus ada jalan keluar. Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita hari pas hari? Adik-adik, ketika adik-adik belajar pada saat pandemi begini, tentunya belajar melalui online. Kita mau melakukan tugas pekerjaan kita yang diberikan guru kepada kita. Ya, tentu kita awali dengan doa supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkat bagi kita dan kita boleh membagikan itu kepada sesama kita. Kemudian tugas-tugas dari guru kita kerjakan. Nah, setelah pelajaran kita dapati dari online ya, kita bereskan buku kita rapikan lagi, kita kerjakan tugasnya. Bukan orang tua kita yang membereskan apa yang kita sudah lakukan, pekerjaan-pekerjaan kita dalam pendidikan kita. Misalnya di meja belajar atau meja tempat kalian online, bereskan sendiri, ya. Menjadi sukacita bagi siapa? Orang tua kita, ya. Terus udah gitu, kita juga mau membantu orang tua kita. Misalnya cuma membereskan tempat tidur kita, merapikan kamar kita, menyapu rumah, ya, membersihkan, mengepel, ya, itu sudah membantu orang tua kita. Dan mama papa pasti bangga, dia akan cerita sama saudara-saudaranya atau mungkin teman-temannya, itu loh anakku rajin, anakku bantu aku. Dan itu dari mulut ke mulut, dan dibilang gini, anakku juga rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab, dan dia juga gak pernah bohong, dia gak pernah ngelawan orang tua, dia selalu ikut impal loh. Nah, orang tua yang menyampaikan seperti itu, lalu
Adik-adik, jangan bangga dulu, tapi bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh memberitakan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan juga satu lagi adik-adik, ketika kita mengikuti ibadah keluarga di dalam waktu online atau ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita melihat di handphone atau di laptop kita atau di TV, kakak-kakak memberitakan firman Tuhan, tapi mungkin saudara kita, adik kita atau kakak kita mendengar tapi dia main handphone. Terus kita bilang, jangan main handphone, dengerin dulu, itu kan kita lagi ibadah, gitu kan? Ya, biarin aja dia marah, tapi kita sudah tegur. Ya, pasti Roh Kudus membantu, akan mengingatkan dia untuk, oh iya ya, gak boleh pegang handphone lagi, ibadah. Nah, seperti itu adik-adik ya, oke? Nah, apapun yang kita lakukan, kita berserah kepada Tuhan. Kita mau menjadi teladan Kristus, melakukan teladan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi berbuah, melakukan kebaikan, sehingga kebaikan Tuhan di dalam iman, kasih, dan pengharapan kita siap melakukannya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan menuju hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Mau kan adik-adik? Baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan tadi berarti kita harus apa, Kak? Menjadi teladan dalam Kristus Yesus. Ya, dan selalu berbuah. Contohnya nih, seperti kayak adik-adik di dalam rumah, adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, apapun yang adik-adik lakukan harus selalu berbuah dan tunjukkan yang terbaik. Oke, sekarang kita merespon firman Tuhan di KJ 206. Kita harus membawa berita. Ya, Kak Ina? dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat itu nanti dibantu sama adik Revel dari sektor 13 dan juga dari adik Kesia dari sektor 11 dan penutupnya Kak Kak Shirley. Kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia agar bisa menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan percaya kepada Engkau. Engkau berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan, agar tetap maju terus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala mara bahaya yang telah terjadi. Engkau berkatilah juga banjir agar cepat surut. Engkau juga berkati COVID-19 ini agar cepat pergi, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati semua orang yang bekerja untuk negara ini. Engkau berkatilah presiden, wakil presiden, menteri, RT, RW, dan semua yang bertugas, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka selalu panjang umur, sehat selalu, Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati kiranya IMPA online agar IMPA terus berjalan dengan lancar. Engkau juga berkatilah kakak-kakak layan yang sudah bertugas. Engkau juga berkatilah adik-adik layan agar mereka tetap rajin untuk IMPA online-nya, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah Kau berikan kehidupan ini, khususnya kedua orang tua kami yang sudah menjaga kami dari kecil sampai sekarang. Berkati pekerjaan orang tua kami, berkati usaha-usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kan sekolah kami dan guru-guru kami dan teman-teman kami. Berkati proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Jaga kami, lindungi kami agar kami sehat selalu dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami dan Kau telah mendengarkan doa dari adik-adik kami ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Engkau memberkati gereja kami, biarpun ibadah kami masih secara online ya Bapak, tapi kami percaya Engkau akan melancarkan segalanya ya Bapak di dalam aktivitas gereja kami ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Engkau menyertai semuanya ya Bapak, keluarga. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan untuk mereka ya Bapak. Dan juga Engkau tahu bencana yang pada saat ini melanda di Indonesia ya Bapak, banjir. Engkau menyertai mereka ya Bapak. Dimanapun keluarga yang mengalami kebanjiran ya Bapak, Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Engkau memberikan kesehatan dan kesabaran, ketabahan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk adik pelayan dan orang tua yang sedang sakit di Bapak ataupun dalam pemulihan. Untuk adik Luther Tobing dalam pemulihannya, ada Luther Tobing di sektor 5, Benaya, Yoel dan papanya dari sektor 6. Dan juga untuk kakak Layan dan adik Layan yang ulang tahun minggu ini, Elisa Karisti Manopo dari sektor 3, Stephen Rora dari sektor 7, Yemima Sibarani dari sektor 3, adik Grace Magani dari sektor 13, Altarik Sihaan dari sektor 11, Christian Jo Pandaleke dari sektor 3, Kak Dora dan Kak Esther. Bapak, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Bapak. Dan terima kasih Engkau telah menambahkan setahun untuk mereka ya Bapak. Berikan kepintaran, kepandaian untuk mereka. Bapak, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau
persembahan. Nah, tadi kakak udah ingetin sama adik-adik ya untuk mempersiapkan uang persembahannya. Nah, persembahan itu bisa dititipkan nantinya ke mama, papa, atau oma, atau opa, atau siapapun, kakak atau kakakmu kalian, dan minta tolong diberikan di gereja. Nah, di gereja itu ada kotak yang sudah disediakan di gereja, bisa dimasukkan situ. Tapi selain itu ya kak ya, ada lagi loh kak. Persembahan juga bisa dikasih melalui scan QR code dari OVO, dari GoPay, Dana, dan Genius. Nah, caranya bagaimana nih kak? Caranya tinggal menulis 2 angka depan nominal persembahan yang akan diberikan adik-adik dan menambahkan angka 11 di belakangnya. Contohnya nih, Contohnya berarti memberikan persembahannya 5.000. Jadi diisinya nanti 5011. Oh, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang mau memberikan 5.000, berarti dia harus ketik 5011. Oke, jadi dia mengerti ya. Sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Kita menyanyi di KC 356 Kubri persembahan bait 1 sampai 3. Ayo Kak Ina. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami berkat kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau masuk di Wartabel KPK. Apa aja nih kak ya di Wartabel KPK ini? Yang pertama, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang tadi telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang sudah memberikan kesaksian pujian, yaitu pendoa syafaat pertama Revel dari sektor 13 dan Kesia dari sektor 11, dan juga dari kesaksian pujian siapa aja kakak? Dari kesaksian pujian itu dari Emma Popilaya dari sektor 12, Ilori dan Shalom Dijoli dari sektor 13, dan Davina dari sektor 11. Dan yang kedua, ucapan terima kasih juga nih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Dan juga jangan lupa ya adik-adik ya, subscribe YouTube channel KPL GPI Jatimur dan klik tombol loncengnya. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik dapat memberitahuan kalau ada video IMPA yang baru. Nah, selain itu ada sekali lagi ya, tentang apa ini kak? Jadi ada ibadah IMPA buat tanggal 7 Maret 2021. Minggu depan ya kak ya? Minggu depan, betul sekali, akan diadakan lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Jadi setiap hari Minggu pertama nih kak ya, setiap bulan ya kak ya? Betul. Nah, IMPA-nya tuh akan diadakan lewat Zoom. Nah, adik-adik ingat ya, untuk link Zoom-nya itu nanti diberitahukannya lewat mana kak? Oleh kakak-kakak di sektor masing-masing. Kakak-kakak nanti ada Iya, jadi adik-adik ya. tinggal tanya ke kakak-kakak di sektor masing-masing. Oke, ya sekarang kita masuk kepada pemutusan. Kita akan menyanyikan lagu KC 265 Yesus berpesan bait 1 dan 2.
Adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin yang anak masing-masing bersetujunya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing bersetujunya. Hormat Tuhan bersinarlah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai berkati. Nah, adik-adik, di penghujung ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita boleh bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini, ungkapan syukur kita, puji-pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh melakukan kehendak Tuhan dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur karena penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan puji-pujian kami, persembahan kami, dan kami boleh mendapat berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan teladan Yesus dalam kehidupan kami, dan kami berani berbuah dengan kasih sukacita pengharapan iman kami kepada Tuhan, yang hanya kepada Tuhan sajalah kami berserah, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dalam langkah kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyertai dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin dan sertai kami dalam minggu ke depan ini Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh Penolong boleh menyertai kami dalam segala hal apapun yang kami lakukan, baik pendidikan kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid, dan sebagai anak di dalam hidup keluarga kami ini Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan. Bila kami juga boleh menjadi terang dan garam di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan kami sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.